Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Widya Craft. Di video kali ini saya mau berbagi ilmu untuk pemula yang mau belajar merajut dari yang belum pernah pegang hakpen sama sekali. Oke, sebelum mulai, yang belum subscribe yuk di subscribe biar saya tambah semangat buat videonya. Yang udah subscribe, thank you so much. Kuy, tekan tombol like-nya, share ke media sosial kamu, dan silahkan komentar jika mau request dibikinin tutorial merajut apa lagi. Oke, langsung saja sebelum belajar, saya mau ngenalin jenis benang. Yang pertama ini adalah benang katun. Ini katunnya small ply. Ini biasa digunakan untuk membuat baju atau shawl. Kemudian yang ini adalah katun susu atau milk cotton. Ini biasanya untuk baby care. Bisa dibuat untuk baju bayi atau kupluk. Bisa juga untuk knockers. Ini ada 5 ply, artinya ada 5 serat. Ini yang bignya ya. Ini biasanya buat bikin baju. Kalau ini saya punya ada yang small. Ini biasanya juga dibikin buat baju untuk bayi. Jadi terserah mau nanti hasil rajutannya. Kalau kecil, mau kecil kita pakai yang small. Ini ada 3 serat benang. Seperti ini. Jadi ada 3 ya. Yang ini adalah polyester, biasa digunakan untuk membuat tas atau dompet. Dia lebih kaku dan lebih kuat. Di sini saya biasa menggunakan merek Poly Sunrise. Bisa juga poly yang lainnya. Yang penting adalah polyester, yaitu ukuran D27. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis benang buat dirajut yang lainnya. Tapi di sini saya cuma rekomendasikan 3 aja yang benang yang sering saya pakai untuk project rajut saya. Next, kita kenalan dulu sama alat rajutnya. Ini adalah hakpen. Saya biasa menggunakan hakpen merek tulip. Di sini juga ada 2 macam, tulip biasa sama tulip sorbet. Kalau untuk yang belajar kita pakai tulip yang emas saja ya. Soalnya nomornya beda. Yang ini 2, 3 sama ini 3, 4, tapi ukurannya sama. Untuk mencari ukuran hakpen yang cocok untuk kita atau untuk benang yang jenis apa yang kita pakai, ini caranya seperti ini. Kita kaitkan, jika ada tidak pas atau lebih benangnya kegedean atau kekecilan, kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Ini pas ya. Kalau yang ini kita pakai yang ini aja, yaitu tulip biasa ukuran nomor 3 atau yang nomor 4. Kalau mau hasil rajutannya bisa lebih besar, tergantung kamu maunya rajutannya lebih kecil atau lebih besar. Kalau saya biasa pakai nomor 3 agar rajutannya kecil dan terlihat rapi. Kalau tulip sorbet ini dia agak kecil ya, nomor 2 dan 3 nya. Jadi kalau yang masih pemula mendingan jangan dulu, karena nanti takutnya pas kita mau ngait dia akan terlepas. Oke, langkah pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara memegang benang dan memegang hakpen. Ada 2 cara memegang hakpen yang saya ketahui seperti ini. Ibu jari depan atau jari telunjuk yang di depan dan dijepit seperti ini. Terserah kamu mau pakai yang seperti apa. Kalian coba aja sendiri nyamannya kalian seperti apa. Untuk memegang benang saya menggunakan jari manis dan jari kelingking untuk menjepit bagian bawah sini. Kemudian jari telunjuk untuk menarik ulur. Kemudian saya menggunakan ibu jari dan jari tengah untuk memegang hasil rajutan seperti ini. Oke, bisa diikutin ya. Kita buat slip knot
seperti ini dulu, seperti simpul biasa. Kemudian perhatikan, kemudian putar. Kita ambil yang benang bagian tengah seperti ini. Ini kita buat slip knot. Oke, boleh diikutin cara saya memegang benang seperti ini. Ini saya benar-benar membuatnya dengan secara perlahan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ya. Oke, next kita membuat rantai atau chain. Oke, boleh diperhatikan saat saya mengambil dan memasukkan benang ke dalam lubang. Lihat kepala hakpen posisinya. Saat kita mengambil, kepala menengadah ke atas. Saat kita memasukkan ke dalam lubang, putar dan masukkan ke lubang. Posisi kepala ada di bawah. Nah, seperti itu, menunduk. Oke, lakukan pelan-pelan saja kalau masih belajar. Mungkin waktu pertama kali belajar, hakpen akan sering terlepas dari benang. Harus sabar ya. Setelah udah jadi, kita cek rantai kita itu benar atau salah. Itu kalau misalnya kita lepas, dia akan seperti ini. Mudah terlepas seperti ini, berarti benar. Kalau ada yang nyangkut, berarti ada yang salah saat kita memasukkan ya. Oke, yang kedua saya akan menunjukkan cara membuat single crochet atau rajut tunggal. Setelah kita membuat rantai, kemudian buat satu rantai sebagai pondasi atau sebagai satu SC, kita menghitungnya. Terus langsung masukkan hakpen ke satu serat rantai, satu serat saja. Seperti ini, ke rantai yang kedua ya. Ambil benang, masukkan ke rantai, kemudian akan menyisakan 2 dan kita ikat. Perhatikan baik-baik, masuk, keluarkan, jadi ada 2, terus langsung diikat. Seperti ini, pelan-pelan saja ya. Masukkan ke setiap rantai. Saat menarik jangan langsung kencang-kencang ditarik, kita buat mencari jalan untuk mengikatnya ya, untuk mengeluarkan benangnya. Ini saya sudah buat slow motion, semoga teman-teman bisa ngikutinya ya. Biar kita bisa belajar bareng, bisa menghasilkan cuan tentunya ya. Lumayan kan kalau misalnya kita punya kegiatan daripada gabut di rumah. Perhatikan juga cara saya memegang hakpen. Kadang tangan kanan saya yang telunjuk itu berfungsi sebagai penahan hakpen agar tidak lepas atau tidak memutar benangnya. Seperti ini. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut merajut yang ketiga. Yang berikutnya ini adalah HDC, half double cross atau setengah rajut ganda. Kita buat rantai sebagai pondasi. Kalau SC tadi satu rantai, yang ini HDC 2 rantai. Kemudian ambil benang,
masukkan ke rantai ketiga yang ada di depan. Kemudian keluarkan benang, ada 3 serat dan ikat semua. Kalau SC tadi kan langsung masuk, kalau HDC kita ambil benang dulu. Ambil, perhatikan, ambil, kemudian masukkan ke serat rantai, keluarkan. Jadi ada 3 serat. Kalau SC tadi 2 serat, sekarang kalau HDC ada 3 serat. Seperti ini ya. Ikat semua. Pelan-pelan saat mengikat. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Just to make me feel again, I wanted something real. Just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had. Oke, ini dia hasilnya. Lanjut ke yang keempat. Next, rajut dasar yang keempat adalah DC atau double cross. Seperti biasa, kita membuat rantai dulu sebagai pondasi. Kali ini untuk DC kita membuatnya 3 rantai sebagai pondasi. 3 rantai ini sebagai 1 DC. Kita hitung sebagai 1 DC. Langkah berikutnya, ambil benang, masukkan ke rantai yang keempat. Keluarkan benang, sisakan 3. 1, 2, 3. Ikat 2 dulu. Sisakan 2, kemudian ambil lagi semua. Jadi ada 2 kali mengikat. Itulah kenapa dinamakan double cross. 2 kali ikat, 2 kali rajut. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Just to make me feel again, I wanted something real. Just escape for a moment, trying everything to
some time. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Finish. Ini dia hasil akhirnya dari belajar merajut dasar CH, SC, HDC, DC. Kita mengenal 4 rajut dasar. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video